Di hari ulang tahunnya, Ruben Onsu tidak mengharapkan kado mewah ataupun pesta yang meriah. Namun dari dalam lubuk hatinya, doa yang ia panjatkan kepada Sang Pencipta adalah agar selalu sehat dan panjang umur. Setali tiga uang dengan Rafathar Malik Ahmad, 15 Agustus 2023 juga menjadi hari yang membahagiakan bagi presenter kondang Ruben Onsu. Ya, tepat pada hari ini Ruben genap berusia 40 tahun. Momen itu pun semakin spesial lantaran ia mendapatkan ucapan dan doa dari keluarga tercinta. Namun seiring bertambahnya usia, kepada tim silat RCTI, Ruben mengaku bahwa dirinya sebenarnya sudah tidak ingin ada kejutan apapun di hari ulang tahunnya. Apalagi hal tersebut seringkali ia dapatkan hampir setiap tahunnya. Bagi Ruben yang paling terpenting di hari ulang tahunnya, dirinya dan orang-orang tercinta selalu mendapatkan keberkahan dari Sang Pencipta. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Sekarang juga. Tiup lilinnya sekarang juga. Tahun ini 40 loh, dan apa yang harus gue lakuin ya, dan gimana menjadi orang yang lebih baik lagi. Nggak ada yang bisa sempurna, tapi minimal saya tidak mau menjadi orang yang menyusahkan orang lain, ngerepotin orang lain. Jadi gue tahu lo pasti bikin surprise kan, jadi boleh nggak biasa aja, karena gue mau istirahat, gue mau tidur. Jadi kalau gue mesti ladenin lagi, capek birthday serta mulia, capek deh Jadi udah, ini waktunya gue sama Tuhan. Ketika masuk jam 12 gue maunya berdoa ya dari hati ke hati, terus gue healing. Jadi tujuan hidupnya itu bukan di hanya hari ulang tahun. Terus habis ulang tahun sepi lagi, makan di kantor kan. Gue denger ini nggak boleh ya, gue mau live dagang, nggak mau gue gitu, gue nggak mau ini. Iya pak, nggak apa-apa kali pak, ini dikit aja, ada repot. Terus gue kaget gitu, Nggak bisa dibohong. jadi gue nggak mau gitu ya, biasa gitu. Jadi lebih pengen mendekatkan diri sama ya Tuhan, ya hati ke hati. Apa yang saya bisa lakukan di usia 40 tahun ke depannya, dan apa yang tidak boleh dibawa di usia yang baru, itu kan harus lo butuh tenang gitu, ngomongnya tenang, disampaikannya nggak boleh. Kadang kita kalau berdoa kan menggebu-gebu ya. Nah ini harus tenang. Di usianya yang kini telah menginjak 40 tahun, tidak dipungkiri begitu banyak asam garam yang telah dirasakan oleh Ruben Onsu. Ia pun bersyukur dengan segala pencapaian yang telah diraihnya hingga saat ini. Tak hanya karir di dunia entertain, namun juga sebagai pebisnis, Ruben melejit menjadi salah satu selebriti yang sangat sukses. Namun di usia yang ke-40 ini, Ruben pun mulai berpikir untuk membatasi pekerjaannya, lantaran ingin lebih banyak menghabiskan waktu bersama para buah hati tercinta. Karena itulah ia tidak mau mengambil job malam, selain yang bisa dikerjakan di rumah atau di kantornya sendiri. Karena bagi Ruben, momen-momen emas saat anak tumbuh merupakan hal yang tak akan pernah bisa tergantikan. Anak komplain bagaimana mereka kepengen tidurnya itu sama aku gitu. Jadi pada saat itu aku sedih banget dengar kalimat itu tuh, kayak keganggu gitu. Keganggunya tuh gue harus segera selesaikan nih yang menjadi pikiran anak gue gitu. Gimana ya gitu. Terus nggak konsultasi, nggak nanya ke teman, nggak nanya kemana, berbicara dalam hati aja sendiri gitu. Kayaknya yang dia perlukan anak gue itu bukan hanya duit gue doang, bukan hanya yang bisa gue beliin buat dia doang, tapi dia tuh kepengen tidur di sebelahnya sama ayahnya gitu. Aku tuh kayak takut kehilangan momen yang celotehan Tania yang terlalu banyak gemesin gitu, karena gue nggak banyak waktu ke dia. Jadi ketika dia boleh nggak, sedih mukanya. Iya please, kan
begini tuh kayak memohon banget, padahal kan dia juga nggak ngerti banget kan. Di hari ulang tahunnya, Ruben Onsu tidak mengharapkan kado mewah ataupun pesta yang meriah. Namun dari dalam lubuk hatinya, doa yang ia panjatkan kepada Sang Pencipta adalah agar selalu sehat dan panjang umur. Agar bisa terus mendampingi para buah hati hingga kelak mereka beranjak dewasa. Apalagi seperti diketahui sebelumnya, Ruben berjuang menghadapi penyakit yang diidapnya hingga bolak-balik dirawat di rumah sakit, bahkan berobat ke luar negeri. Di momen itu, tangis kesedihan istri dan anak-anaknya membuat Ruben berdoa agar bisa diberi kekuatan untuk terus berjuang dan sembuh dari segala penyakit yang tengah menjadi ujian hidupnya. Jadi kalau saya lagi sakit, saya lagi gimana, yang saya pikirin Onyo aja, Thalia aja, Tania aja. Terus mereka gimana ya? Terus istri saya juga masih suka ngerengek cerita ini. Terus gimana ya? Jadi ya gue punya semangat untuk sehat lagi, sembuh lagi. Itu lagi ya dari ngelihat istri, anak-anak gitu. Ya itu aja. Cuman Tuhan berikan saya kesehatan yang kuat gitu, kesehatan yang bagus. Jadi ya kekuatan saya terkuat ini adalah ya keluarga, teman-teman terdekat, kerjaan. Dah, manusia kan bisa berencana, tapi kan Tuhan punya mau. Makanya kalau gue jalanin aja apa yang udah dijalanin, ya itu yang sepantasnya didapetin gitu. Tapi yang penting kualitas bareng sama anak dapet, semuanya serba dapet. Istri juga paham betul kegiatannya gitu. Ya kalau tim pembenci mah pasti ada lah ya, ada lah tim pembenci mah. Gue cuman gini dong, aduh gue nggak punya waktu buat lo, gue nggak punya waktu buat lo gitu. Gue lagi konsen ke ketiga anak gue gitu. Jadi makanya sama Wenda itu lumayan fokus di pekerjaan online ini karena ternyata kita punya banyak waktu untuk mereka gitu. Dari ulang tahun Rafathar dan Ruben Onsu hari ini, selanjutnya ada curhat MA, putri dari Pinkan Mambo, yang hingga kini belum mau menemui sang mama. Lantas, benarkah alasannya karena Pinkan akan menikah lagi? Pasca mengurai pengakuan mengejutkan lantaran pernah menjadi korban perbuatan tidak senonoh dari ayah tirinya selama bertahun-tahun. Hubungan MA, anak kandung Pinkan Mambo dari pernikahannya dengan Sandi Sanjaya dengan sang mama sontak merenggang. Dan kini, meski tidak diketahui secara pasti di mana MA sekarang tinggal dan dengan siapa, namun remaja berusia 17 tahun ini mengaku belum siap jika harus kembali pulang ke rumah dan tinggal kembali bersama sang mama. Konon ada sederet alasan yang mendasari MA mengambil sikap itu. Salah satunya adalah perkataan Pinkan Mambo yang sempat menorehkan luka di dalam hatinya. Lantas benarkah MA selama ini juga merasa kurang kasih sayang? Dan benarkah pula komunikasi yang tidak baik menyebabkan ibu dan anak ini kerap bertengkar? Untuk sekarang yang aku lihat sih belum ada. Tapi kemungkinan kayak ya mungkin ada beberapa reasons yang dia nggak bisa mengatakan itu juga. Tapi aku kurang tahu ya. Ya aku cuma pernah dengar perkataan minta maaf dari chat-chat dia doang sih, tapi kalau misalnya face to face belum. Kalau secara nyaman, papa, ada beberapa waktu yang dimana aku ngerasa perhatian dari mami kurang dan affectionnya kurang. Tapi I try to understand karena mau gimana pun prioritasnya juga bukan aku doang kan, karena aku ada adik, ada kakak, dan dia juga ada pekerjaan. Jadi ya aku coba mengerti keadaan dia. Aku juga nggak minta banyak, tapi lebih ke hubungan yang baik aja. Hubungan yang baik di mana kita tuh nggak selalu miskomunikasi dan ya jadi ending up-nya berantem.
kalau memang itu membuatmu bahagia, silakan supaya lega gitu. Nanti aku kasih tahu loh media, nggak apa-apa. Aku kan bukannya nggak pernah aku ancam. Jadi mungkin membuatmu bahagia, sok wae. Dan mirisnya, di tengah nasib sang putri yang kini tengah terombang-ambing, Pinkan Mambo justru mengurai berita yang tak kalah mengejutkan. Ya, mantan personil Ratu ini mengaku siap menikah lagi dengan pria yang menyayangi dirinya dan juga anak-anaknya. Kabar ini ternyata juga telah sampai di telinga sang putri. Alih-alih setuju, MA justru meminta Pinkan Mambo untuk berkaca dengan kasus yang menimpanya, serta nasib adik-adiknya jika kelak sang mama ingin menikah lagi. Lantas, apa pesan menohok MA untuk sang mama? Udah nggak tahu sih mau respon gimana lagi, karena yang sekarang aja belum diselesain dan dia masih bisa berpikir untuk cari pasangan berikutnya, yang dimana pasangan yang sekarang ada kejadian sesuatu yang traumatizing buat anaknya sendiri. Dan ya I hope mami bisa realize lebih hati-hati lagi mencari pasangan untuk didampingin untuk keluarganya. Dan kalau misalnya pun itu terjadi, mami ketemu pasangan lagi, please hati-hati banget dan perhatiin adik-adikku dan juga ya keluarga lah. Di sisi lain, MA juga sudah tidak mau tahu lagi tentang kabar ayah tirinya Steve Wantania yang kini telah berada di balik jeruji besi usai dipolisikan oleh ayah kandung MA, Sandi Sanjaya. Ya, Steve kini telah dijatuhi hukuman 9 tahun penjara atas perbuatannya terhadap anak tirinya itu. Sebenarnya aku udah nggak mau tahu informasi tentang dia sama sekali, dan aku juga nggak mencari tahu. Waktu papanya Michelle mau lapor, justru aku yang mendukung gitu loh, maksudnya. Jadi justru bagus kalau ada, maksudnya aku kalau orang jahat makan jangan ngapain, nggak ada yang aku bela di sini, aku bela anakku pastinya. Terlepas dari kesakitan dan trauma yang sempat dialaminya, lantaran menjadi korban perbuatan tidak senonoh selama bertahun-tahun yang dilakukan oleh ayah sambungnya sendiri, MA kini justru lebih fokus memikirkan masa depannya. Salah satunya dengan mengejar pendidikan formalnya yang sempat terbengkalai, dan konon hanya sampai tingkat SD. Namun sayangnya, langkah MA untuk mengejar pendidikan paket B atau setingkat SMP terkendala dokumen-dokumen dirinya yang hingga kini masih disimpan sang mama. Tapi benarkah MA sempat mencicipi pendidikan tingkat SD di Amerika Serikat? Mungkin ada beberapa hal atau reasons yang bikin aku nggak bisa lanjut sekolah. Mungkin yang aku tangkap itu gara-gara ya sangkut paut dengan kasus ini juga. Untuk homeschooling, mami juga pernah bilang kan, iya anakku juga homeschooling kok. Itu juga nggak salah, karena emang sempet di mana waktu SD ku emang aku sempet homeschooling, tapi selain itu ya belum ada. Makanya di sini kan sebenarnya aku juga lagi mau coba kejar paket, dilancarkan aja sih. Jadi tuh SD aku pindah-pindah, itu sih yang capek, karena iya itu sih. Misal itu sekolah, yang misal bilang itu cuma sampai SD itu salah. Bahwa itu adalah sekolah sampai sekolah terus. Cuma kan misalkan homeschooling, jadi mungkin jenjangnya kan langsung paket A, paket B, paket C, jadi kayak gitu homeschooling. Waktu itu aku sempat sedih ngelihat misal di satu sekolahan, sekolahan itu kayak kurang enak gitu, anak aku sedih gitu, jadi aku keluarin dari sekolah itu, pindahin ke sekolah lain. Jadi aku terlalu suka baperan kalau misalnya anakku dalam keadaan sedih gitu, aku kadang-kadang aku pindahin sekolahnya gitu, karena aku nggak mau anakku sedih gitu, jadi aku kasih sekolah yang bikin dia happy.
Meski tidak memiliki bekal pendidikan yang mencukupi, namun MA tidak patah semangat untuk bisa hidup mandiri dan bahkan mencari pekerjaan sesuai kemampuannya. Salah satunya dengan menjajal dunia barista, lantaran ia sempat ditawari oleh salah satu rekannya. Tapi benarkah Pinkan justru menyebut putrinya akan bekerja sebagai bartender yang langsung membuatnya khawatir? Bukan bartender. Jadi aku kan ada bedanya bartender sama barista. Nah, aku bilangnya barista. Iya, barista. Dan sebenarnya aku cari kerjaan kayak barista itu bukan dicari sih. Jadi ada salah satu temen aku yang menawarkan kayak, oh ya Shell, ini ada freelance yang kayak dimana kayak bisa walk-in interview. Dan aku interested karena menurut aku kayak ya bagus aja untuk pengalaman, untuk bertambah berpengalaman hidup lah. Jadi lebih tahu sana sini gini dan ya belajar jadi mandiri aja sih. Aku belum mulai sama sekali, tapi karena balik lagi KTP-ku, karena kan semua kerja butuh KTP kan, dan itu agak dihambat sama mami. Aku bisa lebih mandiri dan gak bergantungan dengan orang tua, karena aku juga gak mau tambahin beban mereka kan. Saya tidak ada mendukung. Saya pastinya sangat mendukung anak saya, sangat 1000%. Ya saya sama Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu betapa saya sayangnya sama anak saya, dan gak perlu pencitraan saya emang sayang beneran sih gitu. Bahkan mungkin saya juga berdosa sama Tuhan karena saya lebih sayang anak daripada Tuhan kayaknya. Ya segitunya sayang saya sama Tuhan gitu. Sama anak maksudnya. Terlepas dari lika-liku kehidupan yang bebannya terasa begitu berat untuk dipikul remaja yang baru berusia 17 tahun. Namun sosok MA juga sempat viral saat menjadi bintang tamu di podcast Ashanti. Lantaran MA menyebut istri Anang Hermansyah tersebut sebagai sosok ibu idamannya dan bukannya Pinkan Mambo. Lantas seperti apa sosok Ashanti di mata MA? Dan apa pesan menyentuh MA untuk sang mama dan juga saudara-saudaranya? Bunda Ashanti lovely banget sih, karena sebelum kita on cam kita ngobrol dulu, terus dia pengen kayak kenal aku lebih dalam ceritanya dan segala macam. Dan sehabis itu juga Bunda Ashanti nge-DM aku dan bilang kayak she appreciate me lah segala macam. Dan walaupun aku juga baru pertama kali ketemu sama Bunda Ashanti, tapi I adore her so much sih. Aduh, gimana ya? Aku juga kan masih ada seorang ibu yang pastinya kita masih saling sayang, tapi mungkin karena situasinya jadi bikin kita kayak agak menjarak jauh. Tapi untuk itu cukup aku yang tahu aja sih. Ya. Iya, bisa belum. I hope you can be more careful with people, and I hope mungkin untuk kedepannya Mami bisa lebih baik dari sekarang dan belajar dari kesalahan-kesalahan dan coba membaca orang terlebih dahulu, karena ya gak semua orang ya sesuai ekspektasi kita kan. Dan I hope that you can protect yourself, and including my family, including my sisters, brothers, because ya mau gimana pun aku sayang sama kalian. Aku tahu dia terluka, tapi jangan jelekin mamanya, maksudnya gitu.